Pak Sek. Mohon izin Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Rektor, Bapak Ibu Wakil Rektor, Bapak Ibu Dekan, Wakil Dekan, Ketua Lembaga, dan seluruh Bapak Ibu pimpinan UIN Sunan Ampel Surabaya. Izin Bapak Ibu masuk acara inti, yaitu paparan presentasi best practice learning oleh masing-masing praktikan yang sudah berproses. Mohon izin menyampaikan bahwa kegiatan hari ini adalah serangkaian kegiatan yang panjang Bapak Ibu, yang diawali dengan pengiriman nama-nama oleh masing-masing UPPS. Kemudian setelah itu ada penyamaan persepsi bersama internal LPM. Kemudian setelah ada penyamaan persepsi dilanjutkan dengan adanya expose internal juga oleh masing-masing praktikan di internal juga. Kemudian kick off-nya hari ini nih Bapak Ibu. Jadi betul-betul kami persiapkan dengan matang sehingga menghasilkan output yang seperti yang diharapkan oleh kita semua dan bisa menjadi contoh bagi kita semuanya. Baik Bapak Ibu, tidak panjang waktunya, masing-masing praktikan ada kesempatan 10 menit untuk menyampaikan materinya. Seperti yang disampaikan oleh Pak Sekretaris tadi, ada 6 praktikan yang akan presentasi hari ini dengan 5 materi yang sudah dipersiapkan sejak awal. Baik, mohon izin Bapak Ibu, kami persilahkan untuk praktikan pertama, yaitu Ibu Afrida Safriani, MA PhD. Beliau sakit, mohon izin Bapak Ibu. Beliau memang di urutan paling akhir, tapi karena beliau sedang sakit saat ini, mohon izin diperkenankan terlebih dahulu. Beliau akan mempresentasikan pembelajaran service learning integrasi keilmuan Twin Towers. Kepada Ibu Afrida dipersilahkan. Baik Ibu, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu pimpinan UIN Sunan Ampel Surabaya, yang kami hormati Bapak Ibu dosen UIN Sunan Ampel Surabaya. Mohon maaf Bu Moderator, apakah suara saya bisa didengar dengan jelas Bu? Sangat jelas. Jelas. Mohon izin untuk share screen, nampaknya belum bisa ini Bu, harus di enable dulu karena saya nggak bisa share screen kalau dari hostnya tidak multiple partisipan share screen ya Pak ya. Mohon izin Pak untuk bisa share screen. Ibu bisa nge-share nggih Bu Afrida? Nggih. Bisa terlihat Bu screen-nya? Sampun, monggo. Oke, baik. Mohon izin Bapak Ibu, tugas kami adalah menyampaikan salah satu best practice yang kita kembangkan bersama dengan seluruh dosen di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, jurusan Pendidikan Bahasa, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Amanah yang diberikan kepada kami adalah bagaimana menyampaikan salah satu contoh baik dari yang sudah kita selenggarakan selama ini, yaitu program service learning. Mohon izin untuk menyampaikan terlebih dahulu bahwa ada 3 integrasi Twin Tower. Yang pertama adalah integrasi teori dan lapangan, integrasi tridharma perguruan tinggi, dan integrasi disiplin ilmu. Nah, pada kesempatan kali ini kami diminta untuk menyampaikan materi berkaitan dengan integrasi Twin Tower lintas disiplin ilmu. Yang menjadi semangat kami melakukan pengabdian masyarakat adalah hadis oleh Ahmad Tobari, yaitu khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. The best of people are those that bring
most benefit to the rest of mankind. Seperti yang Bapak Ibu lihat di gambar tersebut, kita tidak pernah berhenti untuk memberikan tangan kami kepada siapapun untuk bergandengan bersama-sama mengimplementasikan ilmu yang sudah kami pelajari di kampus Winsa tercinta. Mohon izin untuk sharing definisi yang menjadi sintesa dari berbagai definisi yang dikembangkan oleh para pakar terkait service learning, dan definisi ini adalah hasil sintesa bersama tim penulis panduan service learning pada program SILE LLD tahun 2014. Jadi, service learning adalah suatu bentuk pembelajaran pengalaman atau experiential learning di mana mahasiswa berusaha mengintegrasikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan pembelajaran yang telah dirancang di dalam perkuliahan untuk memperkaya materi perkuliahan. Di samping itu, service learning membantu mahasiswa dalam mengembangkan cara berpikir kritis reflektif, memperdalam pemahaman terhadap masalah-masalah sosial yang rumit dan kompleks, serta memperluas keahlian mahasiswa dalam bekerja secara kolaboratif. Apa perbedaan service learning dengan program yang selama ini sudah kita laksanakan? Barangkali lewat kuadran ini bisa kita lihat kira-kira apa perbedaannya. Di dalam kuadran ini ada kuadran 1, 2, 3, dan 4. Mulai dari horizontal itu kita lihat ada unrelated learning sama yang integrated learning. Sementara yang garis vertikal itu high service dan low service. Untuk KKN, pada hemat kami ini adalah pure service. Jadi high service-nya yang lebih dikedepankan. Sementara program praktikum atau magang itu yang lebih terlihat di sini adalah integrated learning-nya. Jadi bagaimana mengimplementasikan teori yang dipelajari di bangku kuliah pada saat berada di sekolah mitra atau komunitas mitra. Sementara service learning sendiri, seperti yang Bapak Ibu lihat, berada di domain nomor 2 ya, di mana high service dan integrated learning itu dua hal yang bersifat balance gitu, harus seimbang antara yang dilakukan oleh mahasiswa di lapangan sebagai niatan untuk mengabdikan keilmuannya, kemudian apa yang mereka alami di komunitas itu harusnya dikaitkan dengan kompetensi berbasis mata kuliah tertentu. Nah, mohon izin untuk menyampaikan terlebih dahulu tahapan manajerial yang harus dilakukan, barangkali menjadi tugas prodi dan juga Service Learning Center yang kebetulan kami miliki dan kami launching pada tahun 2022. Jadi di awal sekali kita mencoba untuk melakukan pemetaan mata kuliah apa saja yang akan mengintegrasikan komponen service learning. Kemudian kita harus memetakan sekolah mana saja yang mau bermitra dengan kita untuk program service learning ini. Karena sekolah kan harus menginvestasikan waktu dan tenaganya untuk mendampingi mahasiswa ketika melakukan pengabdian di sekolah mitra. Kemudian kita juga harus menentukan kira-kira kegiatannya apa, tempatnya di mana, waktu dan tugas mahasiswa ketika melaksanakan kegiatan service learning ini. Kemudian yang terakhir, ketika sudah disepakati mata kuliah apa saja, sekolah mitranya di mana saja, kegiatannya per mata kuliah nanti seperti apa, di mana dan kapan, itu kemudian kita harapkan dosen memasukkan komponen service learning ini di dalam RPS-nya dan menyampaikan dalam pertemuan mata kuliah. Mudah-mudahan pas pertemuan pertama kali. Berikut adalah contoh RPS. Jadi kami menekankan bahwa di dalam CPMK, yaitu capaian pembelajaran mata kuliah, itu ada penyebutan unsur service learning secara eksplisit. Seperti yang Bapak Ibu barangkali bisa lihat di sini ya, bahwa CPMK nomor 7 itu kita menuliskan mampu untuk mata kuliah IMMD atau pengembangan bahan ajar dan media pembelajaran, mahasiswa diharapkan mampu menelaah konsep analisis kebutuhan dengan perkembangan data kebutuhan lapangan yang dilakukan lewat kegiatan service learning. Nah, realisasinya ini harus jelas dituliskan di dalam
pekan yang keberapa. Jadi umpama dalam pekan 45 itu kita tuliskan bahwa mahasiswa tidak sekedar mengembangkan instrumen need analysis ketika berada di kampus, tapi need analysis itu, instrumen tersebut kemudian digunakan pada saat mereka ke komunitas mitra atau ke sekolah mitra. Jadi mahasiswa membantu sekolah untuk mengidentifikasi kira-kira materi apa saja yang ingin dipelajari oleh siswa, materi apa saja yang belum dikuasai oleh siswa, dan materi apa saja yang harus dipelajari oleh siswa di sekolah. Prinsipnya seperti itu. Jadi seperti yang tadi di slide sebelumnya saya sampaikan bahwa program service learning ini tidak bisa dilakukan oleh dosen secara independen tanpa kemudian ada intervensi dari jurusan secara manajerial, karena mengingat bahwa mahasiswa bisa jadi di hari yang sama itu ada beberapa mata kuliah yang harus dia hadiri. Kalau tidak kita koordinasi pada minggu keberapa mereka harus turun ke komunitas, ini tentu saja tidak fair untuk mahasiswa karena mereka harus kembali ke kampus. Nah, waktu untuk ke komunitas, kembali ke kampus itu juga menyita waktu, karenanya kita atur sedemikian rupa supaya semuanya itu sudah direncanakan sebelum mahasiswa turun ke komunitas melaksanakan kegiatan service learning. Nah, dalam melakukan kegiatan service learning, sekali lagi bahwa kita mengikuti konsep David Cobb ya yang membuat siklus experiential learning seperti ini. Jadi ketika mahasiswa ke komunitas untuk mempraktekkan tadi ya bahwa mereka harus mengidentifikasi kebutuhan siswa terkait apa yang harus mereka pelajari pada kelas tertentu atau pada semester tertentu, dan mahasiswa kita harapkan bisa mengembangkan bahan ajar sesuai dengan kebutuhan yang ada di lapangan, maka mereka harus mengalami secara langsung untuk menguji cobakan instrumen need analisisnya tadi dan melihat bagaimana data yang mereka dapatkan. Tentu saja proses tadi tidak cukup. Ketika mereka kembali ke kampus, kita selalu mengajak mereka untuk berdiskusi. Kira-kira what is new, apa yang baru, apa yang menantang, apa yang dianggap sebagai sesuatu yang menyulitkan dalam proses ketika berada di sekolah mitra. Kemudian harapannya ketika mereka sudah menyusun bahan ajar, itu mereka mampu menyusun teori berdasarkan pengalaman mereka di lapangan. Bagaimana sih baiknya menyusun bahan ajar itu? Nah, itu kemudian kita kaitkan dengan konsep yang sudah ada. Harapannya setelah mengaitkan dengan konsep yang sudah ada dan masih terlihat banyak sekali hal-hal yang baru yang mereka dapatkan dari lapangan, maka diharapkan mereka bisa memunculkan hipotesa baru atau teori baru berdasarkan pengalaman itu. Kemudian di tahun berikutnya ini kita lanjutkan di cohort di semester yang sama, tapi di tahun berikutnya. Apa yang kita pelajari dari kakak kelasnya itu kemudian kita coba sosialisasikan, kita kembangkan. Jadi selalu seperti ini. Nah, di dalam mengimplementasikan integrasi Twin Tower di setiap siklus ini, itu selalu kami perhatikan dan kami monitoring. Tentu saja bersama dengan Prodi dan juga Pusat Studi Service Learning yang kami miliki. Nah, ini sekedar contoh best practice yang sudah dilakukan oleh mahasiswa, karena tadi adalah mata kuliah pengembangan bahan ajar dan media pembelajaran. Mahasiswa kita harapkan bisa menyusun bahan ajar berupa buku elektronik menggunakan aplikasi Flipbook. Jadi ini saya coba untuk menampilkan. Nah, ini karena ini menggunakan aplikasi gratis, jadi muncul begitu. Jadi inilah yang dikembangkan oleh mahasiswa. Eh, Tentu saja selalu berkomunikasi dengan dosen dan juga guru mitra, sehingga desainnya seperti ini. Dan ini kita berikan kepada sekolah sebagai bentuk pengabdian mahasiswa, dan kita selalu memonitoring bagaimana proses penggunaan produk mahasiswa. Nah, ini pesan Pak Hadi dari LPM. Coba Bu, nanti ditampilkan seperti apa sih kegiatannya. Mohon izin sebelum menampilkan slide akhir, ini ada video kompilasi beberapa kegiatan service learning yang ada di komunitas atau di sekolah mitra kami. Sebentar, mohon maaf.
Tidak ada suaranya, Ibu. Oke, share screen-nya mati. Terusnya, oh sampun sampun. Suaranya pecah, Ibu. Oke, nah. Gambarnya juga hanya orang yang di depan. Oke, Bu Afida. Oke. Oke, videonya tidak bergerak. Mungkin nanti kami share Oke. langsung Ya ke Bu, monggo. Nanti Bu Holila bisa membantu share screen-nya. Mungkin saya nampilkan slide terakhir saja ya Bu ya. Monggo, monggo. 1 menit nggih, Bu? Sampun Oke. 9 menit Baik, nggih. hanya 1 slide saja kok. Eh, Jadi ini adalah salah satu simbol I serve gitu ya. Jadi I mengambil dari PBI-nya itu kita ambil jadi PB I serve. Jadi kita melakukan pengabdian melayani masyarakat dengan sukacita gitu ya. Jadi we celebrate our hard work and smart work for the sake of Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya dan juga kesempatan bagi kami untuk bisa sharing best practice. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik, matur nuwun Bu Afida, Bapak Ibu, mohon apabila ada yang perlu dikonfirmasi ditahan dulu karena nanti di akhir setelah semua praktikan presentasi akan ada review dari expert dan juga nanti Bapak Ibu bisa menyampaikan konfirmasi yang akan disampaikan.